menciptakan komik ini. Materi pelajaran saya sisipkan pada komik. Ketika membaca komik, siswa mengikuti alur cerita, menjiwai karakter para tokohnya, sehingga siswa tersentuh dari sisi rasa. Ketika sisi rasa sudah tersentuh, maka timbullah motivasi belajar intrinsik dari dalam diri siswa. Dengan demikian, pencapaian kompetensi akan tercapai dengan optimal. Cara pembuatan komik ini, pertama kita buka aplikasi pixton.com. Lalu kita diarahkan untuk sign in. Kita bisa sign in dengan Google. Kita pilih salah satu akun kita dan kita tunggu prosesnya. Lalu kita akan ditunjukkan pada tampilan seperti ini. Maka kita klik Comic Maker. Lalu kita klik Create Now. Ini adalah panel-panel komik yang bisa kita gunakan. Pertama, kita membuat judulnya, kita klik Words, lalu kita klik Caption, dan kita klik judulnya. Komik saya berikan judul Rahasia Zai. Lalu kita pilih sesuai dengan selera kita. Ya, maka kita klik Change Background. Ini adalah judul komik kita. Ketika kita ingin menambahkan panel, cukup klik tanda plus, maka kita akan dibawa pada panel yang kedua. Ya. Untuk penambahan karakter, kita klik karakter, kita klik add person. Kita bisa memilih salah satu karakter dari tokoh yang ada di komik kita. Misalnya kita memilih karakter yang ini, kita klik saja. Kita bisa memilih usia. Kita juga bisa memilih male or female. Ya, kita klik salah satu, maka tokoh ini akan muncul di panel kita. Setelah ini kita bisa mengedit warna kulitnya. Misalnya kita edit warna kulit seperti ini, maka dengan otomatis kulit si bapak akan berubah warna. Demikian juga dengan hair color atau warna rambut. Kita cukup klik saja, kita pilih salah satu, misalnya kita ingin rambut warna hitam, tinggal kita klik saja, maka warna rambut otomatis berubah menjadi hitam. Untuk mode rambut kita bisa memilih, misalnya kita pilih yang ini, maka rambutnya sudah berubah. Untuk optik kita juga bisa memilih salah satu, kita pilih, misalnya kita ingin menambahkan bapak ini dia memegang sesuatu, maka kita klik objek and props. Kita pilih salah satu benda yang akan kita pegangkan ke tokoh komik ini. Misalnya kita akan memegangkan sebuah alat pertanian. Kita cari sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kapak ini. Ya, maka bapak ini akan memegang kata ini. Sedangkan untuk menambahkan kata, kita klik words, lalu kita klik speech, lalu kita tuliskan apa yang mau dibicarakan oleh bapak itu. Misalnya dia mau bicara, saya merasa sedih melihat tanah gersang ini. Nah, maka kita klik centang, maka secara otomatis kotak dialognya sudah muncul seperti ini. Nah, ketika kita ingin menambahkan lawan bicara, kita klik lagi karakter, lalu kita klik add person, kita pilih salah seorang yang kita pilih. Misalnya bapak ini, ya, kita pilih. Nah, ini kita bisa edit usianya, ya bisa juga kita boleh pilih seperti ini. Lalu kita juga bisa tambahkan dia mau menjawab apa. Ya. Ketika anak itu bicara apa yang harus kita lakukan, kita cukup mengetiknya lalu klik centang. Ya, maka otomatis sudah berada di situ kotak dialognya. Ya.
dan seterusnya. Untuk mimik wajah, kita bisa memilih ya. Nah, nada ekspresi kita milih apakah itu dia sedih, apakah dia lelah, apakah dia sedang happy. Kita bisa pilih salah satunya. Misalnya kita pilih dia sedang sedih. Kita klik, maka otomatis wajahnya berubah menjadi sedih. Jadi mudah sekali bikin komik dengan aplikasi Pixton ini, terutama untuk media pembelajaran, agar anak-anak kita memiliki minat baca, berliterasi yang bagus, sehingga materi-materi pelajaran bisa disampaikan secara indah, tidak ada pemaksaan, jadi anak-anak merasa mengalir begitu saja, tidak terasa belajar dengan membaca komik. Sehingga lebih memudahkan bagi guru untuk memasukkan materi-materi pembelajaran agar mudah dipahami oleh siswa. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semua? Baik. Alhamdulillah sehat nggak? Sehat. Siapa yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Alhamdulillah semuanya masuk sehingga hari ini kita bisa belajar IPA lagi. Hari ini kita akan belajar tentang isu lingkungan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 3, yaitu tentang tanah untuk keberlangsungan kehidupan. Dalam kehidupan kita, semua aktivitas kehidupan berlangsung di atas permukaan tanah. Untuk lebih detailnya, siapa yang bisa menjelaskan apa fungsi tanah? Siapa yang bisa? Ya, silahkan Mas Fauzan. Fungsi tanah sebagai tempat berjangkarnya tanaman, penyedia unsur hara, tetapi juga berfungsi sebagai salah satu bagian dari ekosistem. Oke, bagus Mas Fauzan. Tujuan pembelajaran kita, yang pertama, siswa memahami teknik Zai sebagai metode pengolahan lahan gersang. Tujuan yang kedua, kalian nanti melakukan aksi nyata untuk upaya penyelamatan lingkungan. Anak-anak, di Google Classroom kalian, ya, Ibu sudah share tentang komik digital. Ya, hari ini kita akan belajar materi kita dengan media komik. Ya. Siapa yang suka baca komik? Apa kalian sudah pernah baca komik? Sudah. Ya. Suka baca komik nggak? Suka. Nah, hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar materi pelajaran, tetapi dengan media komik digital. Ya, komik ini Ibu beri judul Rahasia Zai. Komiknya sudah Ibu share di Google Classroom, jadi silahkan kalian semua mengakses Google Classroom masing-masing. Silahkan dibuka laptopnya. Dibuka komiknya. Ya, silahkan kalian baca komiknya, dipelajari dulu. Detailnya, alurnya, karakter tokohnya, materinya, silahkan dipelajari dengan baik. Ya, baik anak-anak, sudah selesai baca komiknya? Sudah selesai baca komiknya? Ya, setelah kalian membaca komik, siapa dari kalian yang bisa menceritakan esensi dari komik tersebut? Silahkan angkat tangan yang mau menceritakan. Ya, silahkan Mbak Siva. Komik ini menceritakan tentang perjuangan Pak Danang untuk membuat tanah yang tandus menjadi subur kembali. Teknik yang digunakan adalah Zai. Zai dilakukan dengan cara membuat lubang sedalam 60 cm dengan jarak 50 cm antar lubang. Lubang tersebut dimasuki sampah dedaunan, lalu dimasukkan sarang rayap atau semut serta menutupnya lagi. Rayap dan semut akan membuat lubang yang lebih panjang menghubungkan satu lubang dengan lubang yang lain. Nah, ketika turun hujan, tanah mampu menampung air. Tanah menjadi lebih lembab sehingga mampu menumbuhkan tanaman. Wah, bagus sekali Mbak Siva, sudah bisa menceritakan isi komik dengan jelas. Tepuk tangan untuk Mbak Siva. Anak-anak,
setelah kita mempelajari berbagai materi tentang penyelamatan lingkungan dengan metode Zai pada komik tadi, kita akan melanjutkan tentang ide atau gagasan kalian tentang penyelamatan lingkungan secara berkelompok. Nanti setelah ini silahkan kalian berkumpul dengan kelompok masing-masing. Kalian buka aplikasi Padlet yang sudah Ibu share di Google Classroom. Nanti diskusinya berkelompok ya. Silahkan sekarang berkumpul dengan kelompok masing-masing. Sudah berkumpul dengan kelompok masing-masing? Ya. Kalian diskusi dengan kelompok. Di situ ada 4 pertanyaan pada Padlet. Apa ide brilian yang kalian temukan pada komik tersebut? Ya, dan seterusnya sampai terakhir. Silahkan pilih 2 pertanyaan, diskusikan dan tuliskan ide kalian pada Padlet tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah diskusinya sudah selesai? Sudah. Bagus. Ya, sekarang Ibu berikan kesempatan kepada kelompok siapa yang mau menyampaikan ide atau gagasannya tentang penyelamatan lingkungan. Silakan angkat tangan. Ya, Mas Kafka, silakan. Kelompoknya Mas Kafka. Ide kelompok kami untuk menyelamatkan lingkungan adalah dengan cara menanam pohon dan membuat hidroponik. Wah, keren. Tepuk tangan untuk kelompoknya Mas Kafka. Satu lagi boleh? Ide dari kelompok saya adalah melakukan reboisasi, melakukan tebang pilih tanam, hemat listrik, hemat air, serta membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak, terima kasih kamu semua sudah berdiskusi, sudah menuangkan semua ide-ide brilian kalian untuk penyelamatan lingkungan pada aplikasi Padlet. Nah, ide itu tidak hanya berupa teori, tidak hanya berupa tulisan mati, tetapi akan kita aksi nyatakan. Setelah ini kita akan ke bawah, kita akan melakukan aksi nyata untuk penyelamatan lingkungan yang sekarang bisa kita lakukan. Sekarang silahkan semua turun ke bawah untuk melakukan aksi nyata penyelamatan lingkungan. Silahkan. Ini adalah upaya kami, yaitu penanaman pohon. Akar-akar pohon akan mengikat air di dalam tanah. Metode Zai juga mirip dengan biopori. Lubang-lubang di dalam tanah diisi dengan sampah organik. Lubang ini juga berfungsi untuk habitat hewan yang ada di dalam tanah, juga untuk penampungan air. Ini adalah upaya kelompok kami untuk menyelamatkan lingkungan dengan membuat hidroponik. Hai, saya Amel dari kelas 9D. Ini kesan saya belajar IPA melalui komik. Pertama, saya penasaran dengan judulnya Rahasia Zai. Ternyata setelah saya baca, Zai adalah metode pengolahan lahan tandus. Wah, ini keren, belajar IPA jadi nggak bosan. Saya jadi pengen baca komik lagi deh. Saya juga menjiwai perasaan masyarakat yang tinggal di lingkungan yang rusak. Saya termotivasi untuk menjadi relawan lingkungan seperti pada tokoh Pak Danang. SMP Negeri 11 Kota Madiun. Siap melestarikan bumi. SMP Negeri 11 Kota Madiun. Green School. Kita